semuanya, perkenalkan nama saya Mozalla Venkatai. Saya CPNS Kementerian Dalam Negeri yang saat ini sedang melaksanakan tugas di Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Di sini saya akan merangkum hal-hal yang telah saya pelajari dari agenda 1 pelatihan dasar CPNS Kementerian Dalam Negeri. Yang pertama, dari agenda 1 adalah sikap bela negara, wawasan kebangsaan, dan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia, serta implementasi yang telah saya lakukan di kantor tempat saya bekerja sekarang. Wawasan kebangsaan, bela negara, dan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia semuanya telah dibahas dalam agenda 1 yang berjudul Sikap Perilaku Bela Negara. Dimulai dari wawasan kebangsaan terlebih dahulu yang akan saya jelaskan. Definisinya adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional. Konsensus nasional dari wawasan kebangsaan ini yang pertama Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana identitas bangsanya adalah yang pertama bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Implementasi apa sajakah yang telah saya terapkan di tempat kantor saya bekerja sekarang? Yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban, menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan bela negara terhadap pelaksanaan tugas sehari-hari, menjadi agen perubahan terhadap masyarakat luas, menjaga integritas institusi pemerintah tempat saya bekerja sekarang, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, memberikan pelayanan publik yang berkualitas, dan mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait penguatan wawasan kebangsaan dan bela negara kepada daerah. Dan yang terakhir, membantu memperkuat identitas nasional. Saya sedang membaca buku Birokrasi dalam Otonomi Daerah, Upaya Mengatasi Kegagalan oleh Dr. Esa Sarundajang. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa salah satu gagalnya birokrasi adalah ASN yang kurang menerapkan sikap bela negara. Nah, apa itu sikap bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan, kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Setelah itu, apa sajakah nilai-nilai dasar bela negara? Ada 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, kemampuan awal bela negara. Lalu di sini, apa saja nilai-nilai dasar ASN dalam menerapkan sikap bela negara? Yang pertama, fungsi ASN yaitu pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Apa saja implementasi yang telah saya lakukan? Yang pertama, melaksanakan tugas dengan baik sesuai profesi saya yang berasal dari pimpinan saya, berusaha melaksanakan tugas secara tepat waktu. Yang kedua, menjaga kewaspadaan terhadap potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Yang ketiga, memberi masukan kepada bawahan, rekan kerja, dan atasan terkait perubahan yang terjadi. Yang keempat, menganalisa permasalahan di lingkungan dan menetapkan strategi bela negara. Yang kelima, memantau perkembangan bawahan dan rekan kerja sekitar terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta wawasan kebangsaan. Yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah Sankri. Dewasa ini mungkin banyak orang yang belum tahu apa itu Sankri. Tetapi saya sebagai calon pegawai negeri sipil mengikuti pelatihan dasar CPNS ini seharusnya dan semestinya sudah tahu apa itu Sankri. Sankri sendiri adalah administrasi negara sebagai sistem yang dipraktekkan untuk mendukung penyelenggaraan NKRI agar upaya bangsa Indonesia dalam mewujudkan. Yang ketiga adalah melakukan musyawarah dan mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, dan yang keempat adalah melaporkan dan mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan kebijakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.